pojok kiri tak. Pojok kiri. Oh, udah nih. Sorry. Sore-sore gini gue lagi sama Irvin ya, sengaja gue kerjain tuh jauh-jauh dari Kedoya suruh ke Sawangan, walaupun tadi macet juga ya, Vin ya. Macet lumayan. Macet gila, macet gila. Tapi memang udah diniatin, ini nawa itu dari dalam hati, bukan cuma untuk buat reunian tapi juga buat konten TikTok Football First. Dan apa channel lu, Vin? Irvin Museng Channel. Oke, apa slogannya? Sepak bola masa lalu, masa depan. Kalau TikTok Football First, oi. Hari ini kita, sebenarnya gue sih yang mungkin akan lebih banyak dikulik sama Irvin, karena dulu kita sama-sama pernah kerja bareng lah ya, di waktu masih di Produta, namanya waktu itu Protitan di Medan. Waktu pindah dari Jogja ke Medan, terus lanjut lagi ke Medan Chiefs karena waktu itu ada LPI. Oke, gue persilahkan deh untuk Irvin Museng ngobrol dan nanya-nanya ke gue, nanti gantian nih. Gue kulik, gue keletin kulitnya. Ya, Vin, go ahead. Gimana Coach kabar sekarang? Udah lama ya, kita nggak ketemu. Kabar baik, tapi ya lagi nggak happy juga karena corona kayak gini ya. Jadi agak ini, tapi ya selalu ada peluang lah. Siap. Udah berapa lama kita nggak ketemu? Ada 5 tahun lebih ya? Kan? Lebih lah, lama kali ya. Udah lama ya. Terus sekarang kesibukan apa Coach? Yang ngelatih aja sih, ya ngelatih. Ada salah satu sekolah internasional di Jakarta Selatan gitu ya. Cuma karena corona ya jadi off, tapi alhamdulillahnya walaupun off, kita tetap terima ngelatih privat, ngelatih di SSB, ngelatih murid-murid yang memang pingin improve lebih, ngelatih beberapa pemain timnas yang kemarin mau seleksi, dan alhamdulillah semuanya keterima sih di U19, dipanggil Sinteyong gitu, walaupun ada yang nggak diterima juga gitu ya. Itu jadi salah satu penghasilan gitu. Oh, ya, lumayan ya Coach. Berarti sekarang Coach lebih ke apa? Lebih fokus ke usia dini ya? Usia dini dan usia muda. Kalau usia dini kan mungkin kelompok usianya antara 12 tahun ke bawah. Kalau usia muda itu antara 14 sampai bahkan U23 pun masih disebut timnas usia muda. Kalau U23 gitu. Kalau di atas U23 itu baru disebut senior. Gitu. Gitu. Jadi kalau ada, ya teman-teman, kalau ada yang mau improve skillnya, boleh hubungin Coach Yaya, latihan private. Siap. Daerah Jabodetabek. Ya, Coach. Mantap lah ya. Oke, terus. Kalau untuk ini tawaran dari klub profesional, klub tawaran semenjak kita keluar dari Protitan waktu itu memang yang nawarin langsung adalah salah satu sekolah sepak bola atau akademi sepak bola dari Inggris, franchise Liverpool. Kemudian masih ada sih teman-teman, halo Pak yang di Semarang, yang di Persebaya, Pak Yahya juga namanya. Terima kasih untuk tawaran-tawarannya. Terus teman-teman yang lain lah ya, tapi mohon maaf sekali lagi saya sudah mengikrarkan diri untuk berbakti kepada sepak bola usia dini dan usia muda. Begitulah. Terus apa sih Coach menariknya, enaknya melatih usia muda? Ya, ngelatih sekolah sepak bola atau sepak bola di grassroots usia muda itu satu, pressure-nya nggak akan sebesar di level profesional gitu. Level profesional ketika timnya kalah, biasanya pelatih atau bahkan tim pelatih dipecat semua. Biasanya, tidak selalu, walaupun mungkin yang akan jadi tumbal pertama adalah head coach atau pelatih kepala. Itu biasanya kalau kalah, itu hampir di semua level lah ya, di dunia maupun di sini di Indonesia ada seperti itu. Nah, kalau di grassroots bukan berarti tidak ada pressure-nya, ada. Tapi pressure-nya itu lebih ke sesuatu yang non-teknis yang kita sebenarnya masih bisa handle ya. Bicara yang lain tentang menariknya sekolah sepak bola atau sepak bola di grassroots, ketika kita tahu celahnya, justru secara finansial bisa lebih gede dari level profesional. Oh gitu. Ya, gue sendiri di salah satu sekolah internasional ini mungkin bisa ya ngantongin minimal 30 juta per bulan ada. Wow. Belum kalau dari level-level privat ya. Level-level privat itu mungkin bisa ngantongin antara ya 1 sampai 3 juta per hari, tergantung berapa anak yang kita latih, berapa sesi yang kita latihan. Jadi misalnya kalau pagi, siang, sore, dan yang latihan 3 anak, 1 anak katakanlah kita kenakan 500.000. Wow, hitung sendiri deh. Teman-teman, kalau sehari Coach Yaya bisa ngantongin 2 sampai 3 juta, kali aja tuh 30 hari.
luar biasa penghasilan Coach ya. Ya tapi bukan itu aja lah, bahwa menariknya lagi kan kita bisa melihat ya. Jangan melulu segala sesuatu menarik itu hanya ditilik dari sisi finansial. Kita akan merasa mempunyai kepuasan yang tak terhingga ketika kita melihat misalnya Syahrian Abimanyu sekarang. Saya melatih Syahrian Abimanyu dari dia umur 8 tahun. Hargianto, Samuel Christiansen, Dalen Doke, Lutfi Kamal, ya. Mereka dari kecil-kecil ya, mereka dari zaman 8-10 tahun saya kenal mereka. Oh, dari 8-10 tahun? Iya, iya. Sampai akhirnya sekarang melihat mereka di timnas, itu buat kita yang pernah ya, walaupun cuma seiprit lah ngelatihnya, tapi kita merasa alhamdulillah tuh lihat mereka sekarang berhasil. Ada suatu kebanggaan ya, karena benar, kita poles lah dari dia dari kecil ya. Iya, iya, iya. Coach, kalau selain jadi pelatih, kan sekarang nih sepak bola udah jadi industri lah ya, udah masuk ke, udah bisa dibilang profesional. Selain ngelatih, kira-kira apa sih lagi yang bisa digarap dari sepak bola ini? Oke, biasanya kalau tidak ada COVID, ini lagi summer break nih, musimnya libur untuk sekolah-sekolah internasional. Biasanya kita bikin soccer camp. Soccer camp ya? Soccer camp, ya kayak pelatihan juga tapi singkat, misalnya 3 hari atau 1 minggu. Itu kita bisa charge antara 250.000, biasanya kita bisa dapat murid antara 60 sampai 100 orang lah, dan itu semuanya masuk buat kita. Belum lagi saya juga kadang-kadang ditunjuk jadi juri ya. Saya pernah jadi juri Nike Most Wanted, Biskuat Akademi Juara, Biskuat Macan Indonesia, Biskuat Laskar Fabregas, Bintang Lapangan Lebo Shampoo, Jagoan Bola Giant, yang semuanya dapat dari sponsor. Itu jalan-jalan ke 5 kota atau 10 kota talent scouting, itu saya bisa kantongin antara 10 sampai 15 juta per kota. Jadi kalau dan 10 itu cepet kota ya kan, kalau ada event gitu dia harus habiskan dalam itu waktu dihabiskan berapa lama mungkin hanya dalam 1 bulan. Jadi 10 kota untuk 1 bulan. Jadi kalau satu kotanya 10 juta udah bisa ngantongin 100 juta tuh, Vin. Iya, benar. Cuma dari talent scouting. Ajak dong, Coach. Boleh lah nanti. Cuma ya inilah sayangnya corona ini. Nah, yang lainnya saya kebetulan juga lagi nyambi jadi intermediaries sekarang bahasanya, karena udah nggak disebut agent, tapi ya bukan agen lah ya, boleh dibilang kalau intermediaries gitu. Itu memang kata yang sudah diresmikan sama FIFA gitu. Tapi ya boleh dibilang agent gitu ya. Sekarang pemain yang Coach ini sekarang Naomi lagi handle ada Zahra Musdalifah, salah satu pemain timnas putri, boleh dibilang ya ratunya sepak bolanya putri lah ya. Kalau nyari-nyari di Google pasti kayaknya yang nongol pertama dia. Dia, Sarah Musdalifah. Terus kedua ada Syafira Aika Putri, kebetulan kapten timnas putri juga. Lagi bantu-bantu yang lain juga. Kemarin sempat bantu-bantu Jack Brown sama George Brown, tapi sayangnya mereka cedera dan mereka memutuskan untuk segera kembali ke Dubai dan ke Inggris gitu ya. Nah, dari situ saja ya samalah, ada endorsement, ada iklan, ada macam-macam. Saya biasanya bisa deal-dealan antara 10 sampai 30%. Dari satu iklan ya, dari satu endorsement atau satu iklan. Kalau iklan biasanya jatuhnya lebih besar, untuk 1 tahun itu bisa antara 200 sampai 300 juta untuk 1 kali syuting. Selama penayangan iklan itu antara biasanya cuma 1 sampai 6 bulan lah ya, tapi kontraknya 1 tahun gitu. Jadi saya bisa dapat 10 sampai 30% tergantung deal. Per pemain ya? Per pemain. Endorsement itu kita buka harga tergantung followers, tergantung tingkat kepopuleritasan si talent. Itu ya antara 5, 10 sampai 30 juta per kali posting. Ya bisa di Instagram, bisa di YouTube, bisa di Twitter, bisa di Facebook gitu ya. Makanya sosial media juga bisa diberdayakan untuk ke sana ya. Karena kalau mau jujur, sekarang sosial media udah luar biasa pesat majunya ya. Kalau mau jujur juga pemain sepak bola, khususnya pemain sepak bola putri, gajinya sebenarnya nggak seberapa gitu. Ya jadi kalau mereka dilarang-larang untuk nggak ngendorse, untuk kayak begini, lu mau bayarin gajinya mereka. Sedangkan liganya juga belum jelas, belum jalan ya. Iya, makanya diperhatikan dong Liga 1 Putri, ayo jalan ya. Harusnya dapat dukungan dari sponsor, dari federasi, dari stakeholder sepak bola, karena dengan begitu pasti akan muncul prestasi, pasti akan muncul entertain, pasti akan menjadi industri. Sama seperti sepak bola putra, sama seperti sepak bola cowok. Jadi sepak bola putri tolong diperhatikan. Jangan terlalu di nomor 2. Ya, gitulah. Nah, Vin, lu kan kayaknya udah nanya-nanya banyak banget ke gue nih ya, gantian-gantian. Sekarang giliran gue untuk channelnya TikTok Football First nanya-nanya ngulitin soal Irvin nih. Vin,
Lu dulu kan sangat terkenal di Danau Nations Cup ya. Lu kalau Iya. nggak salah lu sampai ke Prancis ya. Iya. Ceritain dong sedikit soal itu dulu. Jadi dulu itu kita kan SSB dari Makassar. Iya. Namanya Makassar Football School. Itu kita main dulu. Danone itu main wilayah regional, main di Sulawesi Selatan. Tim kita juara, kita mewakili Sulawesi Selatan main di Jakarta. Nah, pas di Jakarta kita di tingkat nasional kita juga juara. Akhirnya mewakili Indonesia main di Paris. Rasanya gimana, Vin? Bisa ketemu mega bintang setenar Zinedine Zidane gitu. Waktu itu dia masih main loh. Lu Masih kenal main. nggak waktu kecil itu? Jujur. Gua jujur, posisinya apanya belum tahu. Cuman orangnya udah tahu. Oke. Kalau ini kapten timnas Prancis Iya, nih. iya, Apalagi iya. kan kita berangkat ke negara dia, yang di mana dia sangat diululukan tuh di negara dia sendiri. Oke. Jadi gua pas ketemu dia itu wah bengong-bengong aja. Kayak nggak percaya gitu ya? Nggak percaya Pak, karena orang di sekeliling kita juga kan orang Prancis semua itu mereka sangat wah ketemu Zidane aja kayaknya seneng banget, bangga banget gitu. Apalagi ini Apalagi orang dari kita- Makassar ke Prancis gitu ya. Nah, itu dia. Oke, selain ke Prancis, lu kan juga pernah ke Ajax nih, Vin ya, Iya. di Belanda. Nah, ini berdasarkan pengalaman, termasuk kemarin gue nanya ke beberapa narasumber yang juga sering atau pernah menjalani belajar sepak bola di luar negeri, katanya ada 5 hal nih. Itu juga disebut sama guru gue, Coach Pride dari Arsenal Soccer School waktu itu. Orang Asia bukan cuma orang Indonesia ketemu kendala satu bahasa. Ya. Lu menyesuaikan bahasa di Belanda waktu itu gimana? Nah, jadi kan waktu di Paris itu kan gue kebetulan jadi top skor. Ya. Top skor terus ada talent scouting datang dari Belanda. Jadi setelah itu kan udah dikasih tahu nih nanti tanggal sekian bulan sekian akan dipanggil Ya. untuk latihan di sana. Jadi ada waktu kan, ada Ya. waktu. Jadi 1 bulan apa 2 bulan sebelumnya itu saya sempet latihan private bahasa Kursus. Belanda, kursus bahasa Belanda. Oh, oke. Untuk yang penting tahu dasar-dasarnya dulu gitu. Tapi lu pastinya nemui kesusahan dong, kesulitan ketika baru pertama ke sana. Nah, ketemu jadi pas orang beda. yang Jadi kalau kita udah ke sana tiap hari dengar, otomatis itu akan terbiasa dan bisa sendiri lah. I see. Oke, terus kendala kedua yang kita dengar atau yang kita pernah tahu itu soal makanan ya, dimana di banyak orang Indonesia kalau makan pagi ya lu bisa sebut lah Gorengan, sesuatu nasi yang uduk, banyak ya. goreng-gorengan kayak mie, gorengan nasi uduk gitu. Betul. Nah, lu di sana gimana? Apakah karena lu udah terbiasa jadi lu cepat adaptasinya atau Kalau pas gue berangkat ke sana sih kan memang masih kecil ya. Jadi mungkin kalau makanan mungkin masih bisa ikut-ikut aja, masih nurut lah Ya. lidahnya. Masih bisa lah. jadi boleh dibilang lu nggak terlalu menemui kesulitan nggak ya? terlalu lah. Pokoknya mungkin sebulan awal. Tapi setelah itu Oke. pelan-pelan gue udah cobain dan harus bisa makan itu akhirnya mau nggak mau. Yang lu makan di sana apa sih, Vin? Jenisnya, Vin? Kalau- Apakah sangat berbeda dengan yang ada di Makassar atau di Indonesia secara umum? Kalau di sana makanan khasnya itu kan kayak mashed potato Oke, Mas Potato. yang kentang kan. Iya, iya, iya. Terus nanti dicampur lauknya kan memang beda-beda. Kalau di sini kan kita tahu biasa rendang atau soto gitu. Kalau di sana kan dibakar, Iya, apa iya, kan. iya. Yang penting sehat lah makanannya gitu. Oke. Sehat gitu ya. Nah, terus kendala yang lain biasanya juga cuaca nih, Vin ya. Nah, cuaca kalau cuaca kita sih. di Indonesia umumnya kan mungkin antara sekarang nih 35 sampai mungkin kalau lagi ekstrim bisa 39 atau 40 derajat. Di sana konon katanya gue belum pernah sih kalau ke Belanda. Dinginnya gimana? Nah, kalau pas musim panasnya kita udah biasa. Oke. Kita udah biasa kan. Terus kendala itu pada saat musim dingin. Kalau musim dingin kan biasa bisa sampai 5 derajat sampai ke bawah, kadang minus. Wow. Nah, itu kalau kita pemanasan kan pakai jas. Pakai jas dalamnya jaket lagi. Iya. Terus baju latihan, di dalam baju latihan itu ada baju panas lagi, Iya, iya. baju panas. Nah, kendala sih di kaki biasanya. Kalau kita belum pemanasan itu kadang jari-jari itu kayak kram gitu, kayak mati rasa. Tapi kalau udah pemanasan 15 menit sampai 20 menit udah mulai bisa. Biasa. Oh, oke. Terus Ini- jasnya udah dibuka, jadi tinggal pakai jaket. Ini juga yang disebut sama Rafid, sama pemain-pemain Vamos Ina yang latihan di Spanyol. Katanya sama, kalau pas lagi dingin, kaki kayak mengkeret gitu, jadi susah buat nendang bola. Kaku. Oke, tapi intinya selama pemanasannya bener, akhirnya Iya. terbiasa gitu ya. Oke, terus yang keempat adalah culture gitu ya.
lu nemuin culture shock nggak? Misalnya kayak lu di sana ngelihat banyak cewek-cewek seksi misalnya karena di sana udah biasa, atau culture shock yang lain di mana kita di sini kalau ketemu orang yang lebih tua salaman, bungkuk dan lain-lain. Ya. Di sana gimana? Kalau di sana Cipika Cipiki. Asal ngomong Cipika Cipiki dia grogi dia. Kalau di Belanda itu 3 kali. Oke. 1, 2, 3 kali. Oke. Kalau kita kan biasa 2 kali aja. Iya. Kalau di Belanda itu 3 kali. Oke. Dan lebih banyak kalau di sini salaman terus cium tangan ya. gitu kan ya. Kalau di sana enggak. Cipika Cipiki. Ya, gitu. Pernah nemuin culture shock yang lain yang menurut lu bener-bener beda nggak dengan yang ada di Indonesia secara umum atau secara spesifik dibandingkan dengan di Makassar waktu lu kecilnya kan anak Makassar gitu? Iya. Kalau itu mungkin ya bener tadi ya, kalau kita kan orang timur ya, orang Indonesia kan itu biasa tertutup ya pakaiannya. Kalau di sana memang agak terbuka sih, apalagi perempuan-perempuannya. Itu udah sangat umum di Udah, sana ya? dan itu umum di sana. Dan waktu itu tahun berapa tuh, Vin? Tahun 2005-2006. 2005-2006, jadi kira-kira 15 tahun yang lalu ya. Irvin udah, kalau di sini sekarang ini baru mulai agak-agak terbiasa lah ngeliat seperti itu. Tapi dulu kayaknya Masih tabu banget gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir ini, yang tadi juga kita jalan lihat ya. Ini nggak ada plastik-plastik minuman, gitu-gitu. Nah, ini habits nih atau kebiasaan. Dimana kalau di kita habis minum, habis makan permen, makan apa, bungkusnya dibuang sembarangan. Di sini mungkin kesannya biasa aja. Di sana lu pernah nemuin kayak gitu, atau lu pernah tahu atau apa hukumannya kalau lu buang botol minum sembarangan atau apa gitu? Kalau di sana itu memang setiap fasilitas lapangan kita seperti ini kan memang disiapin tempat sampah. Nah ini kan kita lihat nih, setiap berapa meter itu udah disiapin tempat sampah. Kalau kita lihat aja ini kan orang latihan nih, main. Coba lihat, nggak ada tempat sampah. Jadi memang sampahnya ngerambiak aja gitu ya. Gitu. Jadi memang mungkin dari pemilik tempatnya, pemilik fasilitas itu harus diperbaiki dari situ juga sih. Tapi ketegasan untuknya melanggar itu, misalnya lu udah tahu ada tempat sampah tapi buang bekas makanan, bekas minuman sembarangan, biasanya? Pertama ditegur dulu. Ditegur. Nah, ditegur. Tapi kalau setelah masih ngulang lagi, nanti mungkin ada SP, surat peringatan. Dan kemungkinan bisa dikeluarin juga kalau misalnya tetap bandel begitu. Bisa jadi sih, tapi orang Eropa itu mereka kalau udah ditegur begitu mereka alert banget. Mereka pasti akan perhatikan banget dan tidak akan diulang. Beda sama kita sih. Kalau kita harusnya memang budaya seperti itu yang kita juga tanamkan di sini ya. Bener. Habit seperti itu. Oke. Vin, terus lu kan tadi udah denger nih, ya kan? Bukan, sekali lagi jangan terpatok pada ngomongin finansial doang gitu, bahwasanya ada dukanya juga. Segala aspek apapun kerjaannya pasti ada plus ada minusnya, ada suka ada dukanya gitu. Tapi cerita soal suka tadi, kayak gue dapat pemasukan segini, lu berminat nggak jadi pelatih? Jadi nanti teman-teman TikTok Football First, kalau Coach Yaya lagi full jadwalnya boleh digeser ke Irvin. Tapi lu tahu untuk step-stepnya jadi pelatih gimana sih caranya tuh? Nah, ini sangat disarankan untuk semuanya sih, bahkan diwajibkan sebenarnya. Ngambillah lisensi pelatih dari D. D itu yang paling rendah, ya. Paling rendah, tapi itu akan mempelajari sesuatu yang sangat dasar di sepak bola. Ya karena saya dengar, kalau saya dengar kan kalau kita udah pernah main di timnas itu nggak perlu ambil dari D ya, bisa langsung C ya. Nah tapi tetap sih kita sarankan untuk ngambil dari D, karena D itu yang paling dasar. Ibaratnya lu mau belajar tulis, lu harus tahu dulu A, B, C, jangan langsung tiba-tiba masuk ke M sampai Z. Ngerti nggak maksudnya? Benar. Ya, jadi lu dapat segala sesuatunya. Biasanya lisensi D nilai investasinya antara 3 sampai 4,5 juta lah. Itu biasanya seminggu tuh. Lu full 7 hari lu bakal digembleng caranya menjadi pelatih gitu ya. Kemudian kalau sudah diamalkan, lu boleh ngambil yang lebih tinggi, C. Sebenarnya C juga kalau secara Asia masih level dasar. C dulu ada CAFC, sekarang C sudah dibalikin ke lisensi nasional. Itu juga kurang lebih sama, cuma udah lebih spesifik. C ya. Terus kalau sudah diamalkan sekurang lebih setahun, C itu bisa 2 mingguan kalau lu ngambil kursusnya. Nilai investasinya kalau di sini itu antara ya mungkin 10 sampai 15 juta.
Tapi ya. itu sebagai investasi kita ke depan. Betul ya. Kalau lu ngambil di luar negeri mungkin lebih murah jatuh biaya kursusnya. Cuma kan mahal Iya, karena iya. lu harus terbang ke Transportnya. sana, lu harus nyewa hotel, lu harus beli makan dan Akomodasi, ya. segala macam ya. Nah, kalau di sini mungkin antara 10 sampai 15 juta. Setelah itu lu bisa ngambil B. Tapi ya. bedanya misalnya kan tadi kalau kita diambil kursus di luar negeri itu AFC kah atau Sama saja sebenarnya. Sekarang nasional pun sudah diakui, sudah bisa diakui diakui untuk sudah disetarakan dengan AFC. Jadi lisensi C-nya di Indonesia akan juga berlaku di Singapura, di Malaysia, di Thailand dan lain-lain. Oh gitu. Gitu ya. Gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi. Jadi setelah C itu bisa juga ngambil B. Nah, B ini biasanya udah lebih kompleks, lebih spesifik ya. Lu akan ngabisin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan untuk ngambil itu. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi namanya lisensi A. A itu biasanya sudah batch by batch. Jadi lu kursus dulu 2 minggu terus lu harus praktekin. Jadi mungkin 6 bulan berikutnya lu balik lagi. Seperti gitu. magang gitu ya? Ya, itu belum ada lagi yang paling tinggi namanya APRO. Ya. APRO. Ya, di Indonesia sekarang sudah banyak yang ngambil. Makanya dulu pernah dengar kan ada salah satu tim profesional akhirnya harus main di Champions Asia. Tapi pelatihnya belum punya lisensi APRO. Jadi dia harus minjem pelatih yang punya lisensi APRO karena dulu belum banyak. Sekarang kita bisa Sering sebut sih terjadi tahun kemarin kayaknya masih gitu juga. Iya, makanya jadi memang sudah harusnya level profesional di Indonesia harus punya lisensi APRO. Kita bisa sebut misalnya ada Coach Rudi Eka Priyambada, Coach Indra Safri, Coach RD ya. Sekarang kayaknya mereka semua rata-rata udah APRO gitu. Jadi tapi kalau APRO itu bisa kursus di Indonesia juga atau harus ngambil bisa di luar? kursus di Indonesia dan kalau misalnya sudah APRO, kalau dia memang mau dan dia ada yang mau, itu bisa ngelatih tim negara lain. Timnas misalnya katakan orang Indonesia melatih timnas Malaysia atau melatih timnas Thailand, tinggal dia mau dan negara atau tim itu mau atau enggak. Iya. Gitu. Oke, Coach. Gitu dan ya balik lagi nanti selain tidak ada jaminan lu bakal selalu dapat finansial yang bagus, tapi menurut gue ini sangat bisa menghidupi di level sekolah sepak bola atau di level grassroots. Gitu. Ya tetap ada suka dukanya. Gue nanti buat awal ikut-ikut coach aja dulu deh. Boleh. Nanti kita coba sekolah ajak Inter Irvin ya. Museng. Iya. Nah, Vin, gantian lagi nih gue yang nanya ke lu. Lu kan udah sampai ke Prancis memenangi Danone Nations Cup. Danone Nations Cup sebenarnya jadi agenda hampir semua SSB. Dan karena pemirsanya TikTok Football First adalah juga anak-anak SSB, pelatih-pelatih SSB, lu harusnya punya pesan-pesan nih ke adik-adik lu lah yang sekarang bagaimana agar bisa memenangi Danone Nations Cup, bisa sampai ketemu mega bintang sekelas Zinedine Zidane misalnya atau siapapun nanti yang ditunjuk menjadi ambasadornya gitu. Tips-tipsnya apa aja, Vin? Kalau dari saya, Coach, mungkin ada 4D ya. Ya. Yang pertama itu dedikasi. Oke. Dedikasi itu kalau kalian sudah memilih terjun untuk jadi seorang atlet sepak bola, itu pasti godaannya banyak. Apalagi kan kalian umur junior itu dari 12, 15 sampai 18 itu kan godaannya banyak banget. Pada saat teman-teman kalian lagi main game di rumah, pada saat mereka mau mulai belajar ngerokok, mulai balapan motor, sedangkan kalian harus latihan di lapangan sepak bola, itu kan pasti godaan banget itu. Dulu lu pernah ngalamin juga kayak itu? Dan itu diajakin, ngapain sih latihan bola gitu yuk? Nah, ngapain sih latihan bola, lu panas-panas ngejar satu bola dikejar banyak orang. Sini yuk, kita naik motor aja balapan. Oke. Itu gua udah ngerasain. Oke. Terus D yang kedua apa, Vin? Yang kedua itu disiplin. Kalau disiplin ya mungkin disiplin waktu ya, dari misalnya kita latihan jam 7 pagi, kita udah ada di lapangan jam 6 atau jam 6.15. Kita udah mempersiapkan segalanya, kita udah, jadi pada saat jam 7 tank itu kita udah siap, bukan kita baru mau ikat sepatu, mau ngapain gitu. Betul. Dan yang ketiga itu determinasi. Oke. Determinasi itu misalnya kita udah latihan sedemikian rupa ngikutin instruksi dari coach, dan kita misalnya kita berada di level 8 nih, gimana kita bisa push, kita bisa latihan lebih giat lagi, lebih semangat lagi supaya kita bisa naikkan level kita ke sampai level 10 gitu. Jadi determinasi itu juga bisa mengantarkan dari SSB, profesional, bahkan timnas gitu lah kurang lebih ya. Misalnya kita sudah main di klub tapi kita belum main di timnas, kita harus naikkan level kita. Oke. Dan yang terakhir itu doa.
Ini penting banget nih doa nih. Kita harus rajin berdoa sesuai agama kita. Minta doa juga dari orang tua, teman-teman, pelatih, karena dari doa-doa mereka akan membantu kita nanti menggampangkan jalan kita ke level yang lebih baik. Wah, luar biasa nih pesan-pesan Irfin ya. 4D itu diinget-inget ya. Oke. Dedikasi, disiplin, determinasi, doa. Alhamdulillah ya. Thank you banget, Vin. Atau lu masih ada yang mau ditanya-tanya lagi? Udah, cukup. Cukup ya? Oke, udah menjelang sore juga ini, giliran kita yang nanti olahraga ya. Siap. Oke, saya Coach Yahya dari TikTok Football First Oi 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 dan sepak bola masa lalu, masa depan.